Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Beritahu Tianqi untuk merawat luka-lukanya dengan baik dan tidak memikirkan balas dendam, kata Master Pavilion dengan enteng. Tapi, dengan karakter Tianqi, aku khawatir. Tetua Tong agak malu. Karakter Tianqi sangat arogan. Sekarang setelah dia menderita pukulan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Jika dia tidak mendengarkan, hapus saja gelar Tianjiao-nya. Dia bukan satu-satunya Tianjiao di pavilion Tianyuan kita. Master Pavilion mendengus dingin. Aku mengerti. Tetua Tong mengangguk berulang kali. Istana Sura, wanita berjubah putih itu duduk dalam kehampaan. Di sekelilingnya, aura mengerikan terus menyebar. Kehampaan di sekitarnya, di bawah getaran aura ini, mulai menjadi ilusi. Setelah waktu yang tidak diketahui, wanita berjubah putih itu perlahan membuka matanya. Ledakan, kekosongan di sekitarnya meledak seketika, dan tubuh wanita berjubah putih itu langsung jatuh ke tanah. Selamat, Nona, Anda telah mencapai tingkat ke-8 alam Sanxian, dan Anda telah mengisi kembali vitalitas yang Anda konsumsi. Seorang lelaki tua melangkah maju untuk memberi selamat kepada wanita berjubah putih itu. Wanita berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar karena kegembiraan. Namun, untuk menerobos tingkat ke-7 alam Sanxian, dia telah tinggal di Istana Sura. Namun selama bertahun-tahun, tidak ada terobosan. Namun, selama perjalanan ke reruntuhan ini, lelaki tua misterius itu secara langsung membuat alamnya melambung, yang membuatnya sangat bahagia. Namun setelah mengetahui bahwa lelaki tua misterius itu adalah seorang pembohong, wanita berjubah putih itu sedikit panik. Jika tidak ada vitalitas, apa gunanya alam yang lebih tinggi? Jadi setelah kembali, wanita berjubah putih itu hanya bisa mengandalkan sumber daya di Istana Sura untuk mengisi ulang vitalitasnya dengan putus asa, sementara kultivasinya yang melonjak turun dengan cepat. Jelas bahwa lelaki tua misterius itu menggunakan semacam sihir kuno untuk hanya meningkatkan kultivasi mereka untuk sementara. Setelah bekerja keras, wanita berjubah putih itu mendapatkan kembali vitalitasnya, dan akhirnya mencapai tingkat ke-8 dari alam abadi yang tersebar. Kali ini, dia tidak perlu lagi takut ketika melihat Tianqi yang sombong. Tetua ketiga, saya ingat Anda baru saja mengatakan bahwa Chen Ping juga datang ke surga kedua. Wanita berjubah putih itu bertanya kepada lelaki tua itu. Ya, Chen Ping mengikuti Mo Qingyun dan sedang menuju ke keluarga Mo. Seharusnya pavilion Tianyuan memberi tekanan pada keluarga Mo, dan keluarga Mo tidak punya pilihan selain memanggil Mo Qingyun, tetapi Chen Ping pergi bersama mereka. Haruskah kita hentikan Chen Ping? Lagi pula, dia punya 2 peti mati dari reruntuhan, dan kita tidak tahu harta apa yang ada di peti mati itu, kata lelaki tua itu. Wanita berjubah putih itu tidak berbicara, tatapannya sedikit menyipit. Pasti ada harta di peti mati di reruntuhan itu, dan wanita berjubah putih itu juga sangat tergoda. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Chen Ping dan 2 patung prajurit itu, wanita berjubah putih itu sedikit takut. Tetua ketiga juga melihat bahwa wanita berjubah putih itu dalam dilema. Jadi dia berkata, Nona, bagaimana kalau mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Chen Ping terlebih dahulu? Tidak, mari kita tunggu dan lihat. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Tetua ketiga mengerutkan kening dan berkata, Nona, jika Chen Ping pergi ke keluarga Mo, dia pasti akan ditemukan oleh orang-orang pavilion Tianyuan, dan pavilion Tianyuan tidak akan membiarkannya pergi saat itu. Jika itu terjadi, kemungkinan besar kedua peti mati ini akan jatuh ke tangan pavilion Tianyuan. Wanita berjubah putih itu terdiam, seolah menganalisis untung dan ruginya. Nona, jangan pikirkan itu lagi. Kita tidak boleh membiarkan pavilion Tianyuan mendapatkan harta karun ini. Tetua ketiga membujuk dengan keras. Wanita berjubah putih itu tiba-tiba berkata, Tetua ketiga,
pernahkah kau berpikir mengapa Chen Ping berani pergi ke keluarga Mo? Apakah dia tidak tahu hubungan antara keluarga Mo dan Paviliun Tianyuan? Alasan mengapa dia berani pergi ke keluarga Mo adalah karena dia sama sekali tidak menganggap serius Paviliun Tianyuan. Mengapa dia tidak menganggap serius Paviliun Tianyuan? Serangkaian pertanyaan dari wanita berjubah putih itu mengejutkan tetua ketiga. Dia benar-benar tidak memikirkan hal-hal ini. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan wanita berjubah putih itu, tetua ketiga tampaknya memahami sesuatu. Nona, apakah Chen Ping ini didukung oleh seseorang, jadi dia tidak takut pada Paviliun Tianyuan? Tanya tetua ketiga, seorang kultivator kelas 1 di alam Sanxian mampu memasuki reruntuhan surga kedua dan bahkan melukai Tianqi. Bahkan lelaki tua misterius itu diketahui sebagai pembohong oleh Chen Ping ini. Dengan semua perilaku ini, tidakkah menurutmu Chen Ping ini tidak sederhana? Jika kita dengan gegabah memprovokasi dia dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kita singgung, istana Sura kita akan segera hancur. Wanita berjubah putih itu berkata dengan penuh kekhawatiran. Setelah mendengar ini, tetua ketiga mengerutkan kening dan berkata, di surga kedua ini, kecuali istana Sura kita, siapa yang tidak takut pada Paviliun Tianyuan? Bahkan 8 istana di kuil itu tidak berani memprovokasi Paviliun Tianyuan. Siapa yang akan mendukung Chen Ping ini? Selalu ada orang di luar langit, belum lagi seluruh surga. Bahkan surga kedua ini cukup luas, dan mungkin ada beberapa kekuatan yang tidak kita ketahui. Kata wanita berjubah putih itu. Tetua ketiga terdiam, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tetua ketiga, beritahu mereka, jika Paviliun Tianyuan berurusan dengan Chen Ping, istana Sura kita dapat membantu Chen Ping, dan mungkin kita bisa berteman dengannya. Petik 2. Jangan memprovokasi dia, dan jangan memata-matai kedua peti mati itu, tunggu dan lihat. Wanita berjubah putih itu berkata, baiklah, aku mengerti. Tetua ketiga mengangguk. Di kehampaan surga kedua, diiringi getaran kehampaan, sosok Chen Ping dan Mo Qingyun perlahan muncul. Seharusnya tidak jauh dari keluarga Mo. Mo Qingyun menatap kehampaan di depannya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Chen Ping mengangguk, dan membawa Mo Qingyun terbang ke depan. Karena jaraknya tidak jauh, tidak perlu susunan teleportasi. Kamu harus tahu bahwa menggunakan susunan teleportasi menghabiskan banyak sumber daya dan tidak dapat digunakan dengan santai. Tetapi begitu mereka berdua terbang, alis Chen Ping langsung berkerut. Ada apa? Tanya Mo Qingyun. Chen Ping tidak berbicara, tetapi perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambaikannya ke arah kehampaan di depan dia. Saat Chen Ping melambaikan telapak tangannya, kekosongan di depannya benar-benar bergerak seperti riak air. Seseorang ingin mengacaukan kita, kekosongan ini palsu. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Palsu. Mo Qingyun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan menciptakan kehampaan palsu untuk menipu mereka. Sepertinya tempat ini tidak terlalu dekat dengan keluarga Mo. Sekarang aku tidak tahu di mana aku berada. Keluarlah, apa yang ingin kau lakukan dengan menyelinap dan menciptakan kehampaan palsu? Chen Ping berkata dengan dingin pada kehampaan. Tidak buruk, aku bisa melihatnya sekilas. Saat kehampaan perlahan menghilang, wajah dunia yang sebenarnya akhirnya terungkap. Aku melihat seorang pemuda mengenakan jubah awan dan menunjukkan seringai di wajahnya. Di belakang pemuda itu, ada 4 pria berpakaian hitam. Kecuali mata mereka, keempat pria berpakaian hitam itu terbungkus kain hitam. Namun, tidak ada warna atau emosi di mata keempat orang ini, seperti orang mati. Nona Mo, apakah Anda mengenal orang ini? Chen Ping bertanya pada Mo Qingyun. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dunia kedua sangat luas, dan aku tidak mengenal banyak orang. Chen Ping melihat bahwa Mo Qingyun tidak mengenal anak laki-laki di depannya, jadi dia bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu menciptakan kekosongan palsu untuk menipu kita? Sang Kun,
Chen Ping tertawa terbahak-bahak, namamu? Apakah karena kamu memiliki dendam dengan orang tuamu, jadi mereka memberimu nama ini? Aku Sang Kun dari Istana Sura. Anak laki-laki itu berkata dengan dingin. Chen Ping hampir mati karena tertawa, benar-benar ada seseorang yang memanggil nama ini. Diam, namaku Sang Kun, bukan Sang Kun. Sang Kun berkata dengan marah. Aku tidak peduli siapa dirimu, apa yang membuatmu menghentikan kami? Chen Ping bertanya pada Sang Kun. Kau Chen Ping, kan? Sang Kun berkata sambil tersenyum dingin. Kau kenal aku? Chen Ping tampak terkejut, kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tidak masalah jika kau belum pernah melihatku sebelumnya, serahkan saja 2 peti mati yang kau dapatkan dari reruntuhan. Kata Sang Kun. Ketika Chen Ping mendengar ini, rasanya seperti orang ini datang untuk mengambil peti mati itu. Kau pikir kau siapa? Apa kau pikir aku harus memberikannya padamu? Chen Ping mencibir. Kau tidak menghargaiku. Tanya saja orang-orang, siapa yang tidak mengenalku? Sang Kun dari Istana Sura. Jika kau tidak memberikannya padaku, maka aku tidak akan bersikap sopan. Mata Sang Kun sedikit menyipit, dan dia berkata dengan niat membunuh. Jika aku membunuh orang ini, apakah Istana Sura akan menimbulkan masalah bagi keluarga Momu? Chen Ping menatap Mo Qingyun dan bertanya. Mo Qingyun tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, maka menjauhlah dan pergilah ke orang ini meninggal pada saat itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Momu. Kata Chen Ping. Hahaha. Sang Kun tertawa dan berkata, nak, kamu ingin membunuhku. Tidakkah kamu melihat kebajikan macam apa yang kamu miliki? Kamu hanyalah negeri dongeng kelas 3 yang tersebar, dan kamu berani membunuhku. Orang tua itu berdiri diam. Bahkan jika aku menjulurkan leherku agar kamu membunuh, bisakah kamu membunuhku? Wajah Sang Kun penuh dengan penghinaan, dan dia menjulurkan lehernya tepat di depan Chen Ping. Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu dalam hidupku. Dalam hal ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sebuah pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, lalu dia mengayunkannya. Cahaya pedang langsung menyala. Kepala Sang Kun langsung dipenggal oleh Chen Ping tanpa ragu-ragu. Tuan muda, keempat pria berpakaian hitam itu semua terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping benar-benar berani mengambil tindakan dan membunuh Sang Kun secara langsung. Kalian semua mendengarnya, tuan muda kalianlah yang memintaku untuk membunuhnya, jadi aku membantunya. Mengenai biaya bantuanku, aku tidak akan meminta kalian untuk itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menarik Mo Qingyun untuk pergi, tetapi dihentikan oleh 4 pria berpakaian hitam. Salah satu pria berpakaian hitam terkemuka berkata, kau membunuh tuan muda kami, dan kau masih ingin pergi. Kenapa? Kau ingin menemaninya juga? Chen Ping tersenyum tipis, dan aura yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini secara langsung membuat keempat pria berpakaian hitam itu gemetar. Merasakan aura Chen Ping, keempat pria berpakaian hitam itu tidak berani mengambil tindakan. Karena mereka tidak yakin bahwa mereka adalah lawan Chen Ping. Melihat bahwa keempat lelaki itu tidak bergerak, Chen Ping menarik Mo Qingyun dan pergi. Saudara, tuan muda itu terbunuh. Apakah kita membiarkan orang pergi dan pergi? Ya. Jika kita kembali, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Master Istana? Orang-orang lain yang berkumpul hitam berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Diam, apa yang kamu tahu? Pemimpin pria dengan cemberut hitam, pria bernama Chen Ping ini jelas tidak sederhana. Kita mungkin bukan lawan. Ada 4 saudara lelaki, dan kita tidak mendapatkan banyak sumber daya di Istana Sura setahun. Jadi mengapa repot-repot bekerja keras? Ketika kita kembali, laporkan saja kepada wanita tertua. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jika Anda ingat di masa depan,
laporkan jika Anda memiliki pertanyaan. Selama Anda melaporkannya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Setelah mengatakan itu, pria terkemuka dalam warna hitam perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, Chen Ping membawa Mo Qingyun ke arah keluarga Mo. Mo Qingyun bertanya dalam kebingungan, "Chen Ping, mengapa Anda berani membunuh pria Surapeles sekarang? Kenapa kamu tidak berani membunuhnya?" Chen Ping tersenyum samar, "Aku bahkan tidak menganggap serius Istana Sura. Dia benar-benar ingin merebut barang-barangku. Tentu saja aku ingin membunuhnya, dan itu adalah permintaannya sendiri. Jika saya tidak memenuhi persyaratan semacam ini, saya akan terlalu bodoh." "Hei, kamu telah menyinggung Paviliun Tianyuan, dan sekarang kamu telah menyinggung Istana Sura. Aku khawatir kamu tidak bisa tinggal di surga kedua lebih lama lagi." Mo Qingyun menghela nafas. "Aku tidak berencana untuk tinggal di surga kedua lama-lama. Aku tidak punya masalah untuk pergi ke surga ketiga dengan kekuatanku. Aku ingin menerobos surga ketiga. Ketika saatnya tiba, tidak ada seorang pun di surga yang berani memprovokasiku dengan mudah," kata Chen Ping. Chen Ping tidak punya teman di bawah surga ketiga. Bahkan Tuan Si tidak peduli padanya. Semuanya hanya bisa dilakukan sendiri. Tetapi begitu menerobos surga ketiga, dan dia akan memiliki banyak teman di surga. Iblis angin, iblis darah, iblis yin, Patriark Shenwen, iblis arai, Taois Wuji, Taois Wuwei, mereka berdua adalah abadi dari kuil Leyin surga keempat. Ada juga Nanbatian, Li Chunfeng, Shen Ziyan, dan Musa yang ditundukkan di tangga Dedeng. Mereka juga adalah makhluk abadi di atas surga ketiga di dunia abadi, dan mereka telah setuju untuk melayaninya selama 300 tahun. Ketika Chen Ping mencapai surga ketiga, dia tidak perlu tinggal di tempat sekecil itu. Karena berhati-hati, dia menjadi sasaran di mana-mana. Membual, Mo Qingyun memutar matanya ke arah Chen Ping. Dia tidak begitu percaya bahwa Chen Ping memiliki kemampuan untuk mengenal orang-orang di atas surga ketiga. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mo Qingyun merasa wajar baginya untuk membual. Aula Sura, wanita berjubah putih itu sedang duduk di aula, dan keempat pria berpakaian hitam di depannya berlutut di tanah dengan ekspresi gemetar. "Kamu bilang Sang Kun dibunuh oleh Chen Ping?" Wanita berjubah putih itu tampak acuh tak acuh, bertanya. "Ya, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak salah lagi," kata pemimpin pasukan berbaju hitam. Kenapa Sang Kun pergi mencari Chen Ping? Sepertinya mereka tidak saling kenal. Dan aku juga meminta tetua ketiga untuk memberitahu semua orang bahwa tidak seorang pun boleh membuat masalah bagi Chen Ping." Wanita berjubah putih itu mulai memancarkan niat membunuh, membuat pria berbaju hitam itu semakin gemetar. Itu adalah berita yang diterima Master Sang Kun dari Paviliun Tianyuan, yang mengatakan bahwa Chen Ping memiliki harta karun yang diperoleh dari reruntuhan, jadi itulah sebabnya dia menyerang Chen Ping. Petik 2. Pemimpin pasukan berpakaian hitam berkata dengan hati-hati. "Bodoh." Wanita berjubah putih itu membanting meja di depannya dengan marah, dan meja itu langsung hancur berkeping-keping. "Nona, tenanglah. Tuan muda Sang Kun adalah saudaramu." Tetua ketiga melangkah maju untuk membujuk. Aku tidak punya saudara sebodoh itu." Wanita berjubah putih itu sedikit menyipitkan matanya, jelas bahwa Paviliun Tianyuan ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Tetapi aku tidak menyangka si idiot ini akan tertipu. "Siapa dari Paviliun Tianyuan yang menghasut Sang Kun?" "Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan yang melakukannya. Dia memberitahu guru Sang Kun tentang harta karun di Chen Ping." Pemimpin pasukan berbaju hitam itu menjawab dengan cepat. "Sepertinya Paviliun Tianyuan ingin kita dari Istana Sura menguji kedalaman Chen Ping." Tetua ketiga, kamu harus memberi pelajaran kepada tetua Tong dari Paviliun Tianyuan dan memberitahu mereka bahwa kita dari Istana Sura bukanlah orang bodoh dan tidak mudah diperalat." Wanita berjubah putih itu berkata dengan suara dingin. "Nona,
Sekarang Guru Sang Kun sudah meninggal. Jika kepala istana keluar dari pengasingan, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Tetua ketiga mengerutkan kening. Apa-apaan? Dia meninggal karena kebodohannya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Selain itu, ayahku memiliki lebih dari satu putra. Tidak masalah jika beberapa meninggal. Anak, meskipun Sang Kun adalah saudara laki-lakinya, mereka tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Dia adalah putra dari penguasa istana Sura dan seorang wanita lainnya. Wanita berjubah putih itu berkata dengan santai. Penguasa istana Sura memiliki lebih dari selusin wanita yang berlatih kultivasi ganda, jadi ada banyak anak yang lahir. Karena wanita berjubah putih adalah yang tertua, terkuat, dan terpintar, setelah penguasa pergi mengasingkan diri, urusan istana Sura diserahkan kepada wanita berjubah putih. Nona, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Tetua ketiga menunjuk keempat pria berpakaian hitam dan bertanya, jika mereka bahkan tidak bisa melindungi Tuan, apa gunanya mereka? Bunuh. Wanita berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan keempat pria berpakaian hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan mereka langsung berubah menjadi abu.